Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita dapat melaksanakan salat subuh bersama berjamaah. Insyaallah mendapat ridha Allah dan berkah. Untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan biodata singkat guru kita, yaitu nama Dr. Tengku Amri Fahmi LPMA, tempat tanggal lahir Ujung Lebat, Gigi Jaya 1982. Riwayat pendidikan, alamat sekarang asal CV, alamat pendidikan SD Ujung Lebat 1994, MJS Jauh Pala Ujung Jaya 97, kemudian MA Guru Islam Anak Bangsa Banda Aceh tahun 2000, S1 Al-Usulin Azhar Kairo Akidah Filsafat tahun 2004, S2 Usulin Azhar Kairo Akidah Filsafat tahun 2010, tesis tentang filsafat politik Syekh Tantawi Jawahari dan Veteran Hussein, S3 Usulin Azhar Kairo Akidah Filsafat tahun 2018, disertasi kritik ulama Azhar terhadap filsafat federalis abad ke-20, pendidikan semua keluarga ayah Abdul Aziz, ibu Nuria, istri Siti Ruhaya, anak Ibu Syakir, Khalid Syakir, Sumaya. Demikianlah riwayat singkat yang kami sampaikan kepada kita bersama. InsyaAllah untuk selanjutnya kami persilakan beliau untuk menyampaikan tausiah selama 4 menit. Kemudian nanti akan kita berikan kesempatan kepada seluruh jemaah untuk bertanya seputar masalah Rasulullah SAW yang tinggal kepada kita. Kepada Ustaz, kami persilakan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lahu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuh. Qadimun bila ibtida, daimun bila intiha, la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. La tabghuluhul alham wa la tudrikuhul afham wa la tushbihul anam, hayyun la yamut qayyumun la yanam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah, abu-abu, tengku-tengku, gure-gure yang akan berhadir di masjid yang mulianya, yang dimuliakan oleh Allah, di Mumsi, Tengku Khatib, yang dimuliakan oleh Allah, Khadim SMS, para pengurus, dan seluruh hadirin dan hadirat para jamaah subuh yang dimuliakan Allah, dan terkhusus Bapak dan singkat tentang beliau Buno, tentang ulun tuan. Mungkin ada hana gu pegah be kata turi kanya mana naik hanam duri lo hanam duri lo berarti konurung bidia. Saudara lu yang dimuliakan Allah, saya pakai bahasa Indonesia, bahasa Aceh atau campur? Bahasa Indonesia ya, karena ada yang nggak bisa berbahasa Aceh. Baik, saya akan pakai bahasa Indonesia karena kita tidak mau ada yang tidak paham dalam pertemuan kita ini. Akhirnya nanti baru bilang, saya dari awal tidak paham Ustaz. Karena apa? Saya tidak paham bahasa Aceh. Nah, apalagi untuk apa lagi kalau sudah terakhir ya. Jadi dari awal kita perjelas. Sebelumnya juga mic-nya suaranya sudah pas suaranya. Sebab sering kejadian setelah acara ya, saya tidak paham Ustaz. Kenapa? Mic-nya itu. Jadi untung kendurnya udah drone kalau lumayan ya. Untuk mic. Jadi mohon ya, kalau memang ada suara yang kurang jelas dikasih tahu ya.
supaya disetel suaranya oleh petugas. Terima kasih. Saudara yang dimuliakan Allah dan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, spesialnya pertemuan kita ini karena apa? Ya, karena dalam rangka kita memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya, pada bulan Rabiul Awal. Sepakat para ulama ya bahwa kelahiran beliau itu adalah pada bulan Rabiul Awal. Kalau dalam peredaran musim, Rabi itu namanya adalah semi ya. Musim Rabi itu adalah musim semi. Di negara-negara yang punya 4 musim, itu sangat ditunggu-tunggu musim semi ya. Musim semi, karena pada saat itulah musim gugur biasanya akan rontok semua daun-daun. Musim dingin itu dingin sekali. Musim panas sekali. Musim semi itu adalah musim di mana bunga mekar, daun itu semerbak, wangi di mana-mana. Maka orang Arab mengatakan musim semi itu dengan Rabi'ah. Jadi kita katakan lahirnya Nabi Muhammad SAW itu di musim Rabi', musim semi. Pada saat ya dunia itu mekar, ya iklim itu yang ditunggu-tunggu oleh manusia. Sehingga para ulama guru-guru kami bilang bahwa kita menantikan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu adalah Rabiul Qulub. Rabiul Qulub artinya apa? Saat di mana hati kita itu yang bersemi. Jadi kita menantikan Rabiul Awal, yaitu adalah pada saat ya mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hati kita pun mekar, hati kita pun semerbak dengan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, adalah sangat singkat kalau kita bicara tentang kehidupan Rasulullah, tentang cinta kita kepada beliau dan tentang cinta beliau kepada kita. Kita tidak tahu bagaimana perasaan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua kita mengharap berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memandang pada wajah beliau. Walaupun di dalam mimpi. Semua kita, setiap orang mukmin mengharapkan itu. Barang siapa yang melihat Rasulullah dalam mimpi, kata Nabi, wa man ra'ani faqad ra'ani. Siapa yang melihatku dalam mimpi, betul-betullah dia telah melihatku. Karena syaitan itu tidak akan bisa merubah wujudnya dalam bentuk wujud Nabi, walaupun dalam mimpi sekalipun. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita anugerah karunia untuk melihat beliau walaupun dalam mimpi. Tapi bagaimana itu bisa terwujud ya? Bisa terwujud ya dengan cinta kita kepada beliau. Dan bagaimana wujud cinta itu bisa kita buat? Nah, saya tidak tahu juga bagaimana cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wujud Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah lebih daripada segalanya. Bicara tentang beliau adalah bicara yang tidak pernah akan habis-habisnya. Bicara tentang segala lini di mana wujud manusia yang paling sempurna. Cuma dalam pertemuan kita yang di hari subuh yang mulia ini, kita akan melihat sekilas bagaimana kibah nurulnya, ya, bagaimana mereka, supaya kita bercermin bahwa paling kurang, kalaupun enggak 100% seperti para sahabat ya Rasulullah, ya Allah, mudah-mudahan ada 10% kita menyerupai daripada cinta para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan sebelum beliau masuk Islam, pada saat beliau masih memusuhi Nabi dan memusuhi umat Islam, Abu Sufyan itu adalah panglima Quraisy yang memimpin perang untuk memerangi Islam, memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat dia masih kafir dan banyak membunuh orang Islam, bahkan pernah di Tan'im pada saat eksekusi terhadap salah satu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di depan matanya dibunuh. Dia bilang apa? Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu Muhammadan kama yuhibbu ashabu Muhammad. Aku tidak pernah melihat
dalam hidupku ada orang yang mencintai orang lain seperti cintanya sahabat Muhammad terhadap Muhammad. Jadi fenomena baru dalam kehidupan menurut Abu Sufyan, bagaimana para sahabat Nabi itu mencintai Nabi SAW, itu fenomena yang enggak pernah terjadi. Manusia mencintai seorang manusia lain yang tidak ada tandingannya. Aku tidak pernah melihat, kata Abu Sufyan, bagaimana cintanya seseorang kepada orang lain seperti cinta sahabat Muhammad terhadap Muhammad. Kalau cinta anak pada ayah biasa, cinta ayah pada anak biasa, masih biasa dibandingkan dengan cinta sahabat Nabi Muhammad terhadap Nabi Muhammad SAW. Hal yang sungguh sangat ajaib, kata Abu Sufyan. Di mana model ajaibnya? Mari kita lihat sedikit sekarang. Sedikit saja beberapa kisah contoh para sahabat mencintai Nabi SAW. Biar kita nanti cemburu kepada para sahabat. Cemburu kepada para sahabat. Rasulullah SAW tentu karena beliau hidup bersama dengan para sahabat. Para sahabat langsung berinteraksi dengan beliau, melihat langsung bagaimana indahnya beliau. Kalau kita melihat gunung, kalau kita melihat laut, kalau kita melihat bunga, sesuatu yang indah, kita nikmati dari sisi pandangan mata. Tapi di sana juga ada cinta yang terwujud gara-gara pikiran dan juga hati. Kalau kita melihat alam yang sangat indah, lihat kita di foto, kemudian di kalender, ya, kita lihat alam yang nggak pernah ada di kampung kita, di tempat kita, kita akan rindu akan tempat seperti itu. Lihat kalau saat ini misalkan kita sering lihat di Facebook, negeri orang ada salju yang indah, kita nggak pernah lihat salju. Sesuatu yang nggak pernah kita lihat indah menjadikan kita rindu. Pandangan mata itu membuat rindu. Kemudian di sana ada membuat kita rindu dari sisi apa? Pengetahuan kita siapa dia. Apa itu? Kemudian juga adalah hati. Pernah terjadi kontak batin dan mendapatkan kebaikan daripada seseorang. Mungkin seseorang itu enggak ganteng, mungkin seseorang itu enggak cantik, tetapi hatinya, tetapi kebaikan dirinya, tetapi saya pernah berinteraksi dengannya, sungguh orang yang sangat luar biasa. Walaupun gak ganteng, dilihat mungkin gak membuat kita suka, tapi kalau kita tahu siapa, bagaimana batinnya, bagaimana akhlaknya, membuat kita ingat selalu dengan dia. Kita akan dapatkan ini dalam kehidupan kita. Pandangan kita terhadap seseorang kadang-kadang orangnya biasa aja, bahkan kalau dilihat sekilas anak tahu banyak. Tapi setelah kita tahu siapa dia, andai kata saya bisa jumpa dengan dia selalu. Ini yang terjadi dengan para sahabat. Mereka lihat Nabi apakah dengan pikiran, apakah dengan hati, kedua-duanya. Mereka lihat Nabi dari rupa penciptaan Nabi SAW, itu tidak ada tandingannya. Pernah ya seorang sahabat bilang, ketika aku bersama dengan Nabi SAW berjalan, aku menuntun onta Nabi. Pas di malam purnama, aku melihat ke wajah Nabi karena beliau menuntun onta Nabi di bawah, berarti Nabi di atas. Aku melihat ke atas, aku melihat purnama dan juga wajah Nabi SAW. Sungguh wajah Nabi itu lebih bersinar daripada purnama yang aku lihat. Ya. Wajah Nabi SAW, rupa Nabi itu sendiri sudah indah sekali. Datang seorang wanita kepada Nabi SAW, ya, sebagaimana dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, beliau datang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ketika aku bersama denganmu, engkau bercerita tentang syurga, neraka, engkau bercerita tentang masalah hari akhirat, maka seakan-akan aku hidup di hari akhirat itu. Ya Rasulullah, aku tahu kalau seandainya aku mati nanti, engkau akan masuk ke dalam syurga, tapi aku belum tentu. Kalaupun aku akan masuk ke dalam syurga, tetapi engkau akan berada di tempat yang berbeda, jauh tinggi di sana, tidak akan pernah bersama lagi denganku. Di dunia ini aku bisa terus melihatmu, tapi di syurga nanti kita akan
terpisah. Karena siapa engkau, siapa aku. Itu kan curhat kepada Nabi. Sampai masuk syurga takut berpisah dengan Nabi SAW walaupun dalam syurga. Bayangkan itu. Di dunia lungkalandon, di dunia saya lihat engkau ya Rasul, tapi di syurga kita akan terpisah. Nabi tersenyum dan diam. Hanya uncinya mana? Ya. Turunlah ayat. May yuti'illaha war rasul, ya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan bersama ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan dikumpulkan oleh Allah nanti dengan para nabi, para aulia, para shadiqin. Jangan takut. Kalaupun nanti di syurga kita tidak akan berpisah. Yang penting apa? Taat pada Allah dan Rasul, maka nanti akan dikumpulkan. Walaupun kita bukan nabi, dikumpulkan dengan para anbiya, dengan para orang-orang soleh, dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Disinilah kemudian terhibur wanita ini. Oh, kalau begitu saya punya kesempatan juga bisa berjumpa denganmu. Tentu. Ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, akan bisa bersama dengannya. Kemudian juga datang kepada Nabi SAW. Seorang Arab Badui tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Kadang kita juga suka tanya-tanya begitu. Kapan hari kiamat? Apa tanda-tanda kiamat? Apakah betul hari ini sudah kiamat? Sudah tanda-tanda kiamat sudah datang? Kita mau tahu itu. Ada ustaz-ustaz yang ngomong masalah kiamat terus. Apa jawab Nabi SAW? Madza a'adatta laha? Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Jangan tanya masalah kiamat dulu. Madza a'adatta laha? Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Kata Nabi SAW. Ini juga saya kurang setuju dengan ustaz-ustaz yang banyak sekali ngomong masalah kiamat terus. Tapi yang kita ngomongkan adalah persiapan umat Nabi menyongsong kiamat. Itu yang kita omongkan. Bukan kapan kiamat, cari tanda-tanda kemudian enggak, kita persiapkan bagaimana umat Nabi ini menghadapi kiamat. Kalaupun enggak kiamat besar, kiamat kecil. Apa itu? Meninggal. Belum masa corona ya. Tiba-tiba meninggal. Madza a'adatta laha? Dijawab oleh Arab Badui ini. Arab Badui artinya orang kampung, orang yang kalau ngomong itu apa adanya, lagena laju. Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan untuk hari kiamat itu dengan banyak solat dan banyak puasa ya Rasulullah. Lalu tetapi adalah apa yang ada pada diriku secara jujur adalah aku mencintai engkau ya Rasulullah. Aku rindu padamu. Cuma itu saja. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan sebuah hadis yang ini menjadi kaidah yang menjadikan kita pun punya kesempatan untuk itu. Apa itu? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Tenang ya. Kalau ada cinta pada hatimu pada Nabi SAW, maka engkau akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai, siapapun. Jadi enggak cuma Nabi. Kalau yang cinta sama Abu Lahab, cinta sama Fir'aun, yang model-model kawannya akan berkumpul juga. Tenang aja. Tapi kalau cinta kepada orang-orang soleh, dikumpulkan dengan orang soleh. Cinta kepada Nabi, dikumpulkan dengan para anbiya. Ya. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan selalu dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Nah, kaidah lagi. Dengan kaidah ini, saya punya kesempatan. Kalau saya jadi orang baik, kalau saya mau taat pada Allah dan Rasulnya, di surga nanti saya tidak akan berpisah dengan Nabi, akan bersama dengan beliau. Nah, pernah ya, suatu ketika dalam inspeksi mau perang, ketika akan perang, Nabi membuat inspeksi pasukan. Ya, mungkin ini apa namanya, militer juga banyak yang seperti itu. Masa Nabi juga sama seperti itu. Ada baris-barisnya juga. Seorang sahabat yang ikut berperang namanya Suwad bin Ghaziyah. Nama beliau Suwad bin Ghaziyah. Suwad nama beliau sesuai dengan nama beliau, memang Suwad, hitam beliau. Hitam gemuk lagi, ya. Hitam gemuk lagi.
Jadi ketika berdiri di baris, beliau lebih menonjol, ya, lebih menonjol daripada yang lain karena tubuh beliau. Nah, lalu Nabi dengan tongkat beliau, Nabi dorong sedikit di perut beliau, irga wara, artinya apa? Ke belakang sedikit, jangan sampai nampak engkau terlalu di depan, dengan tongkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah disuruh Nabi mundur sedikit ke belakang, kata Suad apa? Auja'tani ya Rasulullah, ya Rasulullah, engkau telah menyakitiku. Para sahabat heran, kok kasar begitu dengan Nabi? Suruh sedikit mundur ke belakang, bahkan bilang apa? Ya Rasulullah, auja'tani, engkau telah menyakitiku. Padahal sedikit disentuh, tapi sudah nampak marah dia. Memang menyatanya udah berkata, memang menan yang tumbuh-tumbuh lagi urung cik, hai kira urung kibat, ya. Bagah dah bunga. Lalu kemudian Nabi ketika mendengar dia marah, kemudian dia merasa disakiti dengan sedikit dorongan daripada tangan Nabi. Nabi bilang, iktasu minni, balas. Langsung balas. Kalau memang engkau marah, balas. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu pada hari raya minta maaf, ya. Nyopreh huru raya tinggal kayak maaf juga. Hana, kalau memang salah di situ minta maaf terus. Mungkin nanti enggak jumpa lah, mungkin nanti enggak jumpa lagi. Ya Rasulullah, ketika engkau mendorongku kena di kulitku, karena baju beliau tidak cukup. Artinya banyak perut beliau itu dengan baju beliau, perut beliau nampak, apalagi beliau agak gemuk. Ya Rasulullah, tadi waktu engkau mendorongku kena di perutku, engkau pakai baju. Kalau aku balas berarti harus buka baju, harus kena di sama-sama di tempat yang sama. Nah, jadi kalau ditampar tangan lakukan balas tanpa di miang yang sama, nah, laginya. Lalu kemudian Nabi, para sahabat semakin marah. Kenapa begitu? Bahkan suruh buka baju Nabi. Lalu Nabi bilang, da'hu, biarkan. Ini permasalahan kami berdua, enggak boleh kalian ikut campur. Saya dengan dia, kata Nabi. Nabi buka baju beliau. Ketika Nabi buka baju beliau, Suad kemudian mencium perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau cium habis-habisan perut beliau. Ya, dicium, tidak dilepas. Semua pun heran, kok begitu? Sandiwara tadi. Dibilang sama Suad, ya Rasulullah, aku tahu perang ini aku akan meninggal, syahid, mungkin. Dan aku tidak akan jumpa lagi denganmu. Maka aku tahu kalau kulitku akan berjumpa dengan kulitmu, pernah berjumpa dengan kulitmu, kulitku akan tidak pernah dimakan oleh neraka. Ya, kalau kulitku berjumpa dengan kulitmu, aku yakin kulitku tidak akan dimakan oleh neraka nanti di hari akhirat. Sandiwara beliau tadi. Tapi sandiwara karena cinta beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suad bin Ghaziyah ingin sampai begitunya. Kemudian ada anak daripada Zubair. Zubair menikah dengan Asma, punya beberapa orang anak. Salah satu anak beliau itu adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini adalah anak laki-laki yang pertama lahir di Madinah. Nabi berbekam. Kita tahu itu sunnah Nabi, ya. Berbekam itu sunnah Nabi. Nah, setelah dibekam tentu ada darah kotor, karena yang ditarik dengan bekam itu adalah darah kotor. Lalu Nabi panggil Abdullah bin Zubair, masih kecil, ya. Nabi bilang, buang darah ini di tempat yang tidak dilihat oleh manusia. Buang darah ini di tempat yang tidak dilihat oleh manusia. Baik ya Rasulullah. Pergilah, beliau masih kecil. Pergilah beliau.
Ya, pergi beliau membuang darah kotor Nabi, yaitu darah hijamah, darah daripada bekam itu. Ketika jauh, beliau lihat nggak ada yang lihat. Ya, bukan? Beliau minum semuanya. Beliau masih kecil. Ya, beliau minum darah bekam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau balik kepada Nabi. Beliau tanya, "Sudah engkau buang?" "Ya Rasulullah, sudah aku tempatkan di tempat yang enggak akan pernah dilihat oleh manusia. Aku taruh di tempat yang enggak pernah dilihat oleh manusia, aman. Dicari sekalipun tidak akan dapat." Ya, Nabi bilang, "Tuh di tempat yang tidak dilihat oleh manusia." Cerdas beliau minum darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, "Engkau telah meminumnya?" Tersenyum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai darah. Di sini sampai para ulama kontroversi yang bilang bahwa memangnya boleh minum darah Nabi. Ya, pendapat yang kuat di sini adalah itu kekhususan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti dengan demikian Nabi mengiyakan atau tersenyum besok-besok cari darah orang-orang kotor, darah kotor hijamah itu kemudian minum, sunnah Nabi. Bukan. Ini kekhususan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya para sahabat kepada Nabi sampai anak kecil sekalipun darah Nabi itu enggak dibiarkan diminum. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah anak laki-laki pertama dari umat Islam yang lahir di Madinah. Dulu ketika orang Islam hijrah ke Madinah, orang Yahudi itu main sihir. Mereka menyihir umat Islam, yaitu sahabat-sahabat, supaya tidak lahir anak laki-laki. Yahudi main sihir. Bagaimana supaya nggak ada yang lahir satupun anak laki-laki, buinang mendung. Dan lahirnya Abdullah bin Zubair itu tanda bahwa sihir mereka tidak berlaku. Ya. Asma binti Abu Bakar itu nikah dengan Zubair bin Awam. Anak mereka pertama lahir di Madinah Abdullah bin Zubair ini. Siapa Abdullah bin Zubair? Yang minum darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya sedikit supaya nanti mudah teringat ya siapa beliau. Nah, baik, saudaraku yang dimuliakan Allah. Di sini kita lihat ya, para sahabat yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak kisah yang lain bisa kita kisahkan ya. Abu Bakar kita tahu beliau ketika mau hijrah beliau minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, idzin li bil hijrah." Ya Rasulullah, izinkan aku pergi hijrah. Kata Nabi, "Tunggu, la'allallah yaj'alu laka sahiba." Tunggu, mungkin Allah akan kasih engkau seorang kawan yang baik untuk pergi hijrah. Akhirnya beliau tunggu. Beliau menunggu siapa kawan yang akan ditunjuk oleh Nabi untuk berhijrah. Ketika itu datang izin untuk berhijrah, "Ya wahai Abu Bakar, akulah kawanmu untuk pergi berhijrah." Menangis Abu Bakar radhiyallahu anhu. Menangis, kenapa? Kawanmu untuk berhijrah. Kawanmu ya, suhbah ya Rasulullah, suhbah ya Rasulullah. Engkau sudah bilang kawanmu ya Rasulullah, kawan, saya ini kawanmu. Diakui oleh Nabi sebagai kawan. Itu membuat beliau menangis terseduh-seduh sampai Aisyah radhiyallahu anha bilang bahwa aku tidak melihat ada orang yang menangis karena senang seperti aku melihat ayahku menangis pada saat berhijrah ketika dikatakan engkau adalah kawanku. Sampai Nabi bilang apa? Kalau seandainya aku boleh mengambil seorang khalil, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Begitu. Sampai dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar dan rindunya Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apakah Nabi kemudian, kalau para sahabat mencintai dan merindukan Nabi seperti itu, bagaimana dengan kita yang tak berjumpa dengan Nabi? Kira-kira Nabi merindukan kita atau tidak? Suatu ketika Nabi pulang dari mengunjungi sahabat-sahabat yang telah meninggal di Tan'im, kuburan para sahabat. Lalu kemudian beliau
setelah itu berbicara dengan para sahabat yang ikut. Ishtaqtu ila ikhwani, kata Nabi, aku rindu untuk melihat ikhwanku. Ya. Ikhwan, kata Nabi, ikhwan itu adalah sahabat atau apa namanya, kawan, teman. Ishtaqtu ila ikhwani, aku rindu untuk melihat ikhwan, yaitu kawan-kawan atau teman-temanku. Ya Rasulullah, awalasna ikhwanuk, ya Rasulullah, kami ini bukannya ikhwanmu. Ishtaq itu rindu, rindu kepada seorang yang belum jumpa. Itu ishtiyaq dalam bahasa Arab. Lalu kemudian para sahabat bilang, ya Rasulullah, bukankah kami ini sahabatmu, apa ikhwan-ikhwanmu? La, kata Nabi, bukan. Antum ashabi, kalian ini adalah sahabatku. Nabi bedakan antara sahabat dengan ikhwan. Ikhwani, sedangkan ikhwanku adalah man lam ya'tu ba'd, mereka yang belum datang lagi. Mereka beriman denganku dan mereka belum dilahirkan lagi, tapi mereka beriman denganku. Nabi merindukan kita. Siapa yang beriman dengan beliau, mencintai beliau, Nabi merindukan mereka. Kita boleh mendapatkan kerinduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita beriman dengan beliau, kemudian kita mengamalkan sunnah beliau dalam hidup kita, dan kita sendiri juga mencintai beliau. Nah, lalu para sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu nanti hari kiamat orang-orang yang beriman denganmu tapi mereka belum lahir lagi? Kan belum jumpa. Kalau kami para sahabatmu ini jumpa, tapi nanti bagaimana engkau kenal mereka itu adalah sahabat-sahabatmu atau ikhwan-ikhwanmu? Kata Nabi, adakah engkau lihat kuda yang berwarna-warni, yang dia itu bermain dengan kuda lain berwarna hitam, kata Nabi. Jadi kan kita ini nggak pernah jumpa dengan Nabi. Bagaimana Nabi bisa kenal kita nanti? Para sahabat tanya itu. Kalau kami sahabatmu udah pernah jumpa, tapi hari kiamat nanti engkau mengenal orang-orang yang engkau rindukan itu seperti apa? Ya Rasulullah, Nabi buat sebuah permisalan. Ada kuda yang berwarna-warni yang bermain dengan kuda lain berwarna hitam yang banyak sekali. Adakah engkau tahu yang mana, mudahkah engkau melihat dan menandakan kuda berwarna-warni itu yang merupakan kudamu di dalam kuda yang bermain dengan kuda lain yang berwarna hitam? Mudah enggak untuk melihat? Beda antara mana kuda saya, kalau kuda saya menyertanya kebe jagat, ya, bermain dengan tengah dimeret dengan kebe warna hitam. Nah, mudah datang kebe lon. Apa ya tanya orang tadi? Kaduh tu. Ya. Karena kebe tanya jagat tu, yang lain hitam mendung. Dia dah kalah. Kata Nabi, begitulah umatku nanti yang aku rindukan mereka datang hari kiamat, ghurran muhajjalina min atharil wudu. Mereka nanti hari kiamat akan bersinar tubuh mereka gara-gara wudu mereka yang mereka laksanakan setiap hari. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, wudu tubuh kita yang kita basuh dengan wudu setiap hari itu akan menjadi pertanda bagi Nabi nanti untuk mengetahui itulah orang yang aku rindukan, itu mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi adalah sebuah keharusan, tetapi nggak bisa dipaksakan. Bagaimana Ustaz saya bisa mencintai beliau? Nggak bisa dipaksakan. Karena itu ada sesuatu yang muncul, anugerah datang. Persis seperti kawan-kawan yang belum nikah, banyak wanita yang mereka jumpa, tapi ada satu yang mulain, ya, mulain mereka kalon tiga dulu, ya. Setelah itu mau tahu kemana dia pulang, anak siapa dia, di mana rumahnya. Ketika sudah tahu di mana rumahnya, besok mau datang lagi ke rumah itu lewat sekedar mejeng waktu sore kalon-kalon. Besok datang lagi, lihat lagi. Gara-gara apa? Sesuatu yang hinggap. Sesuatu yang hinggap. Kalau kita mencintai seseorang, apalagi seorang laki-laki mencintai wanita, itu karena dia lihat pada paras awal, pada saat pertemuan awal. Mungkinkah parfumnya, mungkinkah bajunya yang bagus dia pakai, entahkah mungkin karena niqabnya, karena hijabnya yang panjang, macam-macamlah kesannya, ya. Tapi kita enggak menjumpai Nabi, kita enggak melihat beliau.
Tapi saya ingin meminta supaya nanti bisa lihat beliau dalam mimpi. Nggak akan bisa lihat beliau dalam mimpi kalau siapa kita tidak mengamalkan sunnah beliau. Nah, disinilah mencintai Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita nggak jumpa dengan beliau, tidak ada cara lain kecuali dengan mengamalkan sunnah beliau dalam kehidupan kita. Sunnah beliau ada dua. Ada kewajiban kita mencintai beliau, cinta yang wajib itu adalah cinta iman kita pada beliau. Artinya bahwa kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladi wa walidihi wan nasi ajmain. Dia tidak beriman, tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia mencintai aku, kata Nabi, lebih daripada waladi, daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh umat manusia. Itu cinta wajib. Kita harus mencintai Nabi lebih daripada segalanya. Itu wajib. Hari ini, karena kita tahu beliau adalah manusia yang sangat sempurna diutus oleh Allah. Hari ini Prancis dalam bulan ini Presiden Macron itu menghina Islam dan menghina umat Islam secara terang-terangan. Setelah penghinaan Macron itu muncul banyak riak-riak di kalangan umat Islam. Suatu hari, satu minggu yang lalu, ada seorang guru sejarah di Prancis menampakkan karikatur Nabi yang dibuat oleh orang-orang yang benci terhadap Nabi Muhammad dan terhadap Islam, dinampakkan di dalam kelas. Di antara murid yang hadir dalam kelas itu ada seorang anak muslim dari Chechnya. Ketika dinampakkan oleh gurunya karikatur Nabi itu, karikatur yang musik artinya apa? Karikatur yang menjelekkan Nabi. Itu betul-betul menancap dalam hatinya, betul-betul benci dia, betul-betul marah dia terhadap orang yang menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditunggunya, ini kejadian 1 minggu yang lalu, asli langsung ditunggu bahasa Indonesia betul-betul ditunggu saya lupa namanya, guru sejarah Prancis ini ditunggu sampai dibunuh mati. Kita tidak bukan mengatakan benar yang dia buat, bukan. Hal begini kok bisa muncul? Kok bisa hanya melihat karikatur Nabi yang dijelekkan itu sampai dia berani membunuh guru yang mengejek Nabi itu? Itu kita tidak punya jawaban yang logis kecuali gara-gara apa? Tidak bisa diterima ada orang yang mengejek orang yang paling dia cintai. Tapi sekali lagi bukan mengatakan bahwa betul yang dia buat, bukan. Tapi tidak ada tafsiran yang lebih logis kecuali apa? Cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kejadian. Nah, jadi bagaimana supaya muncul cinta itu dalam diri kita? Saudaraku yang dimuliakan Allah, pertama adalah kita harus kenal siapa beliau, pengetahuan kita tentang beliau, sejarah hidup beliau. Imam Tirmizi mengarang sebuah kitab yang dalam kitab itu beliau kumpulkan bagaimana sifat-sifat penciptaan Nabi, khalqiyah dan khuluqiyah, sifat penciptaan dan juga sifat-sifat yang merupakan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kumpulkan dalam satu buku, namanya adalah Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah sudah diterjemahkan, bisa dibeli di mana? Di toko buku tempat kita mungkin belum datang, enggak begitu banyak mungkin ya. Silakan beli kalau hari ini di Shopee, Tokopedia, macam-macam. Cari aja Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Itu ajaib, beliau kumpulkan semua riwayat-riwayat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bagaimana para sahabat melukiskan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam persis seperti kita lihat beliau. Mau tahu? Inilah yang ingin saya kasih tahu. Mau memperingati Maulid kali ini dengan sesuatu yang berbeda, kenali sosok beliau itu, sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara detail, secara lengkap, supaya apa? Muncul cinta kita kepada beliau. Karena kalau kita tahu bagaimana
bagaimana akhlak beliau secara detil, bagaimana perawakan Nabi secara detil, itu akan muncul rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian supaya saya, setelah saya mencintai beliau, saya kenal wajah beliau, saya kenal bagaimana sikap dan juga akhlak beliau dengan baik. Hari-hari saudaraku yang dimuliakan Allah, amalkanlah sunnah beliau. Yang sunnah itu, ini termasuk dalam mencintai Nabi, cinta yang sifatnya sunnah, yaitu amalkan sunnah beliau sebisa mungkin, sesanggup-sanggupnya kita. Makna sesanggup-sanggupnya kita, semirip-mirip dengan sunnah beliau, jadikan itu adalah gaya hidup kita. Misalkan ya, saya suka kalau tidur bagaimana, terlentang begini atau mau sebelah kanan. Sunnah Nabi tidur itu dengan miring sebelah kanan, misalkan ya, miring sebelah kanan. Sebelum tidur berwudu. Kenapa harus berwudu? Kan nanti ini banyak yang tanya juga, Ustaz, kenapa harus berwudu? Biasanya ketika kita sedikit selayu lewat becut, kayak itu angin, ya, keluar angin kan batal wudu. Untuk apa wudu? Itu sering tanya itu, bahwa untuk apa kita berwudu sebelum tidur? Setelah itu keluar angin. Nah, masalahnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berwudu sebelum tidur, sudah, diam aja. Berwudulah sebelum tidur, walaupun nanti keluar angin, karena Nabi buat demikian. Ya. Kemudian nanti setelah itu, setelah berwudu, ada wirid-wirid yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin nggak bisa kita bacakan di sini. Wirid beliau. Ya. Saya ingin paling kurang dalam tidur ini menyerupai tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh ya, ini sunnah hari-hari yang semampu mungkin. Orangnya untuk sebelah kanan, hanam untuk wirid, kajet cin, ya. Kadang langsung lewat, enggak sempat sebelum tidur sempatkan untuk berwudu. Kemudian sunnah Nabi lagi apa misalkan? Ada solat dulu witir 3 rakaat sebelum, paling kurang 3 rakaat sebelum tidur, enggak ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam misalkan. Nah, begitu terus. Kalau seandainya biasa kita melakukan hal-hal yang seperti ini, kemiripan yang ingin kita lakukan supaya nampak mirip dengan Nabi, disinilah kemudian cinta itu akan muncul. Kenapa kamu suka pada wanita itu? Karena saya sering lewat di depan rumahnya, pernah lihat dia. Gara-gara jauh duk temawe kai melewat bak jalannya tapi kena mentido. Contoh, kenapa suka dengan dia? Karena sering lihat Facebook, merempak sampai itu biar kan karena bungong baru lo, karena kuih lo. Akhirnya kakak galak yang pakai kakak kai belum kalan bak Facebook kanya ngepegat bungong, pebdo bungong, dia pegat kuih. Contoh misalkan. Kenapa? Karena sering. Begitu juga muncul cinta. Kemudian cinta kita pada Nabi juga begitu. Yaitu kenapa mau seperti itu? Karena ini sering mengamalkan sunnah beliau. Selanjutnya, dapat cinta daripada Nabi adalah dengan memperbanyak selawat. Jelas itu, memperbanyak selawat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrab nas ilayya yaumul qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Yang paling dekat denganku nanti hari kiamat itu adalah yang paling banyak selawat padaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, kapan saja nama beliau disebutkan, sebutkan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Karena al-bakhil man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang bakhil, orang yang bakhil apa? Kredit ya. Kan bakhil. Punya orang Aceh bakhil punya bakhil lain lah ya. Padahal bakhil itu bahasa Arab, bakhil bahasa Aceh tapi maknanya lain ya. Bakhil itu adalah orang pelit. Kata Nabi, al-bakhil itu adalah kalau aku disebut di depannya dia tidak berselawat kepada aku. Makanya supaya kita banyak selawat kepada beliau, kapan dengar nama Nabi disebutkan, kita langsung sallallahu alaihi wasallam berselawat kepada beliau. Ya. Nabi suruh pada hari Jumat, perbanyaklah selawat kepadaku, li'anna salatakum ma'rudatun alayya, kata Nabi, karena setiap selawat kalian itu akan dinampakkan padaku, kata Nabi. Siapa kita berselawat kepada beliau, selawat itu akan dinampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam kubur beliau. Sehingga para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kaifa wa qad ablaita?" Ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengetahui kami berselawat kepadamu sedangkan engkau sudah ablaita, sudah meninggal, sudah di dalam kubur, sudah bersama dengan tanah?
Kata Nabi, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi ini memakan jasad para nabi. Jadi jasad para nabi itu utuh seperti biasa. Man minkum, kata Nabi, siapa di antara kalian yusallimu alayya, siapa yang dia itu kirim salam kepadaku, illa raddallahu ilayya ruhi hatta aruddu alaihi salam. Kalau salah seorang daripada kalian mengirim salam untukku, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khairi khalqillah. Kita bacakan itu misalkan, ya. Itu kata Nabi, itu akan disampaikan oleh Allah padaku, dan Allah akan kembalikan ruhku sampai aku jawab salam dia. Hadis sahih. Salam kita kepada Nabi, selawat kita pada Nabi live langsung sampai on time, betul-betul pada saat ini langsung sampai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan bakhil untuk berselawat kepada beliau, supaya muncul nantinya rasa cinta kita kepada beliau. Itu yang terakhir. Karena saya mulai tadi jam 6:15. Nih, maka 15 menit nanti tanya jawab. Ya, 3 menit lagi tanya jawab. Setuju? Atau tak pakai mendaino katib? Kiban? Khauri tu pun mana? Khauri lehnya, le khauri. Ya. Ya, good. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan, bahwa mengamalkan sunnah beliau pada saat ini supaya muncul rasa cinta kita kepada beliau. Saya ingin gambarkan begini, kami ingin gambarkan begini. Hari ini yang dibutuhkan oleh umat Nabi beragam sekali. Kalau kita ingin mencintai beliau, maka lakukanlah apa yang dibutuhkan oleh umat Nabi, perjuangkan itu. Apa yang dibutuhkan oleh umat Nabi hari ini, maka perjuangkan. Itu adalah cinta kita kepada beliau. Guru saya di Kairo, guru-guru kami juga di Kairo, mengatakan bahwa wujud daripada cintamu kepada Nabi hari ini, engkau enggak berjuang dengan Nabi langsung di depanmu Nabi, enggak. Di depanmu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya marah, kita marah kalau ada orang yang menganiaya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menzalimi umat Nabi, saya marah. Maka saya katakan sering, ya, bahwa ya, hati-hati wahai para pemimpin siapapun, ya, jangan pernah menzalimi, mengambil hak daripada umat Islam, daripada orang Aceh. Kenapa? Orang Aceh ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau aniaya, ambil hak daripada orang Aceh secara zalim, itu adalah mengambil hak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat pesan guru saya, bahwa engkau enggak hidup dengan Nabi, Nabi enggak bersama denganmu. Yang bersama denganmu siapa? Umat Nabi. Mereka itu yang muslim hari ini yang tinggal bersama denganmu, itu umat Nabi Muhammad. Ya Rasul, itu umatmu. Ya. Maka engkau berbuat baik dengan umat Nabi, itulah wujud daripada engkau membela Nabi. Kalau engkau hidup masa sahabat, itu yang engkau buat. Tapi hari ini engkau enggak hidup bersama dengan para sahabat, dengan Nabi, tapi hidup bersama umat Nabi. Perjuangkan hak daripada umat Nabi, itulah perjuanganmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita amalkan sunnah beliau, ya. Bayangkan, yang paling penting yang diharapkan, dibutuhkan umat Nabi apa? Itu yang paling penting hari ini untuk kita perjuangkan bersama. Dulu ada para sahabat yang banyak bersolat kepada Nabi, ada. Ada para sahabat yang banyak salat tahajud, ada. Ada para sahabat yang banyak berpuasa, ada. Ada para sahabat yang banyak amal sunnahnya, ada. Tetapi ada di sana pada saat semua dibutuhkan untuk berjihad fi sabilillah, satu orang pun tidak ada yang ketinggalan. Kenapa? Itu paling dibutuhkan saat ini. Misalkan ini ada perjuangan, misalkan pergi ke perang Tabuk. Perang Tabuk pada saat itu, ya, semua perang itu kan ada saatnya. Tiba-tiba ini perang itu adalah hajat, semua harus ikut, tidak boleh tidak ikut. Yang banyak puasa, enggak banyak puasa, semua harus ikut. Kenapa? Ini yang dibutuhkan saat itu. Nah, sampai-sampai para sahabat ketika mereka dibutuhkan untuk membela Islam sesuai dengan hajat waktunya, waktu saat itu adalah bukan banyak puasa, tapi pergi jihad fisabilillah. Tinggalkan banyak puasa, tinggalkan banyak tahajud malam, tapi apa? Pergi jihad. Kenapa? Itu yang paling dibutuhkan.
Makanya para sahabat yang nggak pergi berjihad ketika dibutuhkan untuk pergi, karena itu kewajiban yang saat itu datang, yang harus semua ikut. Itu bahkan turun ayat. Ada beberapa orang pernah nggak ikut perang. Ada 3 orang tidak ikut perang. Itu sampai hari ini dikenal dalam sejarah. Kenapa? Dibutuhkan untuk pergi perang tapi tidak ikut perang. Dicatat dalam sejarah sampai turun ayat menegur sahabat itu, ya, yang dibutuhkan perang tapi dipupuk lain. Enggak boleh. Jadi membela umat Nabi hari ini, kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh umat Nabi hari ini. Itu yang rame-rame kita membela, rame-rame kita memperjuangkan. Begitu para sahabat dulu. Ada siapa? Hanzalah. Hanzalah, dia baru menikah. Malam pertama, besok datang panggilan untuk pergi berjihad. Sampai beliau malam pertama, belum sampai subuh lagi, harus keluar. Sampai beliau pergi berjihad enggak mandi junub. Dikenal itu dalam sejarah ghasilul malaika, ya. Beliau pergi berjihad belum sempat mandi junub sampai beliau meninggal fisabilillah, dan beliau dalam kondisi berjunub. Sampai dikenal beliau dengan ghasilul malaika, yaitu orang yang dimandikan oleh malaikat. Kenapa demikian? Karena hanjit han mandum payah haja. Kenapa? Ini kewajiban yang harus pada saat ini. Nah, membela umat Nabi hari ini juga, apa yang wajib bagi kita saat ini berbeda-beda macam-macam. Kita di Aceh hari ini, saya katakan bahwa di Aceh hari ini kita sedang melakukan apa? Mentransfer sistem daripada sistem daripada bank konvensional ke bank syariah. Kita harus tahu itu semua, ya. Bagaimana keuangan Aceh ini harus free daripada riba, bebas daripada riba. Itu luar biasa. Saya katakan bahwa ini sungguh sangat luar biasa kalau berhasil. Kalau enggak berhasil, maka ekonomi Islam, syariat Islam akan dilecehkan oleh semua orang. Cok ya ekonomi Islam. Lu dah buat hancur banyak. Maka besok enggak perlu minta lagi bank syariah. Kenapa? Tu Aceh lihat. Setelah kita beri izin Aceh untuk menjadi mereka kelola bank syariah seutuhnya, karena tahun ini semua harus transfer. Gagal, itu akan menjadi cemooh terhadap Islam. Maka bantu supaya kita bebas daripada riba ini. Semuanya. Jangan banyak bilang bahwa nena syariahnya syariah. Ya. Nena sama mentang cuma bedanan. Jangan melecehkan demikian. Memang belum sempurna 100%, betul, karena perjuangan di awal. Banyak sekali kanun-kanun harus dibuat. Banyak sekali kanun-kanun harus dibuat supaya apa? Bank syariah bisa betul-betul untuk menjadi itu. Maka tingkat orang-orang yang duduk di DPR hari ini harus memperjuangkan di Jakarta bagaimana Aceh secara syariat keuangannya harus betul-betul stabil dan betul-betul di-convert. Tingkat orang di DPR harus melakukannya. Kita yang di bawah ini jangan mencela, bantu untuk menabung di tempat itu, bantu untuk supaya kita bank syariah itu bisa di antaranya misalkan begitu. Bela apa yang dibutuhkan hari ini, bela. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Silakan bila ada yang ingin bertanya, tapi kalau tidak ada pertanyaan lebih baik, lebih bagus. Bagah tahu. Nah, tanya perlu menyekat roh bagah tahu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melihat bagaimana tadi Ustadz menjelaskan para sahabat mencintai Rasul, sehingga seorang anak kecil pun walaupun secara fikih darah itu haram hukumnya dimakan, tetapi persoalannya bukan masalah haram atau tidaknya, tetapi betapa orang cinta terhadap Rasul, darah pun diminumnya. Itu seorang anak kecil. Nah, hari ini mungkin Ustaz lebih lama di sana. Ketika kita melihat ketika orang pergi ke Madinah melewati
kuburan Rasul. Hah? Apa ya? Ketika melewati kuburan Rasul, Sallallahu alaihi wasallam. kita sadar mereka ketika melewati, terutama sekali di dinding-dinding yang berdempetan dengan kuburan Rasul, kita sadar bahwa mereka itu begitu mendapatkan dindingnya, seolah-olah mereka itu sudah berjumpa dengan Rasul, sehingga dipeluk dindingnya, diusap, ya semacam itulah. Sehingga ada orang yang berpikir kepala kayak semah bintik. Tapi saya mereka tidak menyembah itu dinding, dan saya yakin mereka juga tidak menyembah Rasul. Tetapi yang mereka nampakkan, menurut analisa saya, rasa cintanya kepada Rasul, sehingga mereka ketika diusir oleh para tentara itu, mana bawa auto itu? Nah, mereka bilang, ada raya mana ya? Saya melihat cinta Rasul cintanya kepada Rasul. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana Ustaz melihat fenomena itu? Kedua, al-ulama'u warasatul anbiya. Kita hari ini tidak melihat Rasul lagi. Seperti Rasul mengatakan, Allah menyimpan wali di dunia ini. Siapa itu? Orang-orang Al-Quran. Nah, kembali kepada cinta Rasul, ulama itu adalah warasatul anbiya, al-ulama'u warasatul anbiya. Nah, hari ini yang kita anggap ulama, ya anggaplah yang lebih alim daripada kita. Lalu orang-orang yang di bawahnya itu menjumpai orang alim, memuliakannya dalam bentuk apakah diciumnya, mengikuti receh, dibalik-balik lapak tangannya. Saya yakin mereka tidak menyembah tangannya, dan saya juga yakin mereka tidak menyembah ulama itu. Tetapi itu adalah bentuk ta'zim daripada seorang yang lebih hina barangkali dalam aspek ilmu kepada orang yang lebih alim. Nah, dua hal ini mungkin perlu Ustaz tanggapi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sang nantong pernah kena uti ya waina. Dari pertanyaan tanya bunge nak uti ro ya. Nah, betul ya bahwa kita mendapatkan fenomena yang berbeda-beda di depan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Orang yang pergi kepada ke Madinah, apalagi ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ketika pergi ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi beliau, Nabi tahu siapa yang datang. Nabi bilang, Nabi tahu, apalagi yang mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya khairi khalqillah. Nabi tahu siapa kamu. Nabi tahu itu, Nabi jawab salam kita. Sebagaimana hadis yang saya tadi, yang saya katakan ya. Nabi jawab itu. Bayangkan saya mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi jawab. Dalam hadis beliau bilang, nah itu Nabi jawab. Dan itu kita salami di depan rumah beliau. Memang ketika kita datang ke ya Rasulullah, aku tidak pernah pergi ke sini kecuali hanya untuk menjumpaimu di rumahmu. Ini engkau ada di dalam, cuma engkau tidak keluar, itu aja. Jadi betul-betul kita di depan itu adalah seperti di depan rumah. Emang semau jumpa Nabi, bedanya beliau enggak keluar, tapi beliau jawab salam kita live, langsung, bukan main-main. Jadi kalau perasaan ini kita bawa ketika kita menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan kuburan beliau, kita lewat, itu macam-macam kejadian. Artinya orang ada yang terpaku begitu, ada yang menangis enggak sanggup lagi jalan, ada yang terduduk, ada yang mencium itunya ya. Itu adalah fenomena cinta, memang betul. Karena dulu ada penyair Arab bilang bahwa naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa wa mal hubbu illa li habibin awwali. Ya. Jadi silahkan engkau pergi ke mana-mana kamu suka. Pasti nanti engkau akan lihat, akan kembali juga untuk mengingat rumah yang pertama dalam hidupmu. Artinya ini kisah cinta orang yang rumah pun dua, merempak urinang pun di rumahnya, maka rumahnya akan ingat tapi temu dia. Tapi menyahana ceri tapi hang ingat li tak. Ya. Jadi orang ketika fenomena cinta itu gekala nak pagi rumah mentang kam tuk-tuk ade ke ya. Kalau ada seorang wanita kita cintai di situ, apalagi belum pinangan belum diterima lagi nih ya, mau jumpa rumah itu, mau pergi rumah itu, lihat pagar itu, kita lihat untuk memak pagi orangnya biji cit ya. Karena apa? Nah, bukan pagarnya yang saya usap, tapi orang di dalam pagar itu ya. Andai kata menjadi milikku. Begitulah.
Itu fenomena cinta. Saya setuju memang, ya. Itu bukan untuk menyembah sama sekali. Dan bahkan ketika kita misalkan ini, ya, ada para ulama yang merupakan warasatul anbiya, kita cinta kepadanya, kepada mereka, kita cium mereka, mungkin kita bolak-balik mencium tangannya, ya. Bukan tangannya, tangan dia dengan tangan kita sama aja, tapi bedanya apa? Ilmu, ya. Kemudian tangannya yang dia berbuat ini, ya, dengan ilmunya, kemudian dengan tangan yang dia berbuat mengajarkan orang dengan ikhlas hati, ya, itu yang menjadikan dia mulia. Walaupun wajah beliau lebih ganteng orang lain tu, tangan dengku lagi yang wajah dengku ala ada juga. Wajah, tapi menjadi desau yang dengku berbuat kanyan, kibat ikhlasnya beliau, walaupun wajah ada begah tapi hatinya, itu yang menjadikan tangannya itu berharga untuk kita cium. Betul, memang bukan itu, ya, karena cintanya, ya. Bahkan seseorang, ya, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, ya, Nabi Yakub, anak-anak Nabi Yakub itu bersujud di depan ayahanda mereka, ya, di depan Yusuf mereka bersujud untuk apa? Enggak dilarang di dalam Al-Quran dikatakan, kan, ketika Nabi Yusuf, ya, itu bagaimana abang-abang beliau itu semua bersujud di depan Nabi Yusuf. Tapi sujud itu bukan sujud menyembah, tapi sujud ta'ziman, untuk memuliakan. Bahkan itu bukan hal yang terlarang, ya. Di sini artinya apa? Kalau bukan menyembah, ya nggak ada masalah. Bukan makna saya menyembah, bahkan bersujud saja. Kalau bukan karena bukan makna untuk menyembah, itu apa? Ada para ulama mengatakan itu tidak dijadikan sebuah masalah. Apalagi cium tangan, apalagi cium tembok. Tapi temboknya dekat dengan rumah Nabi, jangan pula tembok di depan itu, ya. Ya. Menyenai dalam temboknya nanti doro yang buka daun cinta, nak mutalah cik yang bagai terima le, ya tuan kenal nanti agam tu dia com tembok tapi tahu je, ya. Kan, nah yang lain? Satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ringkas nonton bagian wadah. Ya. Ulun-ulun kalau dengar ceramah gunung dari dekat. Tapi nanti rata-rata setiap kita Rabiul Awal sampai bulan Maulud, Jumaat kaduri unasa, untuk imprek diapi kaduri guru meniki. Ya. Nikinya kadang-kadang nanya hana itu, nyanyi keleu hana itu, tanya dengar pernah itu, ya mana? Punya dan termasuk nafalah, manfaat di bulan muda Jumaat kaduri diperai Rasulullah. Tapi menikahnya hana rupudra. Yahu baik. Salam alaika Allahu ya adnani ibu sama. Punya nanti masuk nafalah kita nyomekan ini atau dosa dirinya atau memandangan cara mahlagi jomandang mereka yang kibat nyolong hana mukhu tapi nyo tradisinya ka ubin selama lu udep lagi nyang tapi menikahnya hana putra dia. Punya napu apa nak sare kan dan tidak. Terima kasih. Pertanyaannya tentang masalah fenomena yang terjadi dalam memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini bagus pertanyaan ini juga saya mengakhiri juga amanah di akhir tentang bagaimana kita merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bicara permasalahan bagaimana pendapat para ulama menghukum masalah merayakan Maulid Nabi. Tetapi kesimpulan dalam masalah ini itu kesimpulan ulama Azhar, demikian adanya kesimpulan mereka di sejak zaman dulu, Imam Suyuti dan yang lain-lain juga, bahwa masalah merayakan Maulid itu kembali kepada cara kita merayakannya seperti apa. Kalau sampai kepada maksud maka betullah itu, kalau tidak sampai kepada maksud maka salahlah itu. Itu kesimpulan akhir tu, ya. Kalau ditanya pendapat ulama Azhar masalah ini apa, inilah dia. Perayaan Maulid itu adalah kembali kepada kalau maksudnya adalah mencintai Nabi, maksudnya adalah itu untuk mengamalkan sunnah Nabi, mengajak orang mencintai Nabi, mengajak orang mengenal siapa Nabi, caranya seperti apa? Ada di Sulawesi, caranya adalah cara mereka merayakan Maulid ni, kumpulkan beras, cok ber, ya. Kemudian timbun beras di depan masjid, ya.
Lalu kemudian fakir miskin bawa karung. Setelah itu dibuka, maka fakir miskin bertemu-temu cok ber, ya, menghilah-hilah, melapit-lapit. Itu cara merayakan Maulid. Tanya hanamnan, tapi pecit me bukulah. Kalau tagun me bukulah. Me bukulah di dalam masjid pertama kenan pajo anu me jak madu tanya pajo, nyo pegah nyo tanyo poh tiblah, ya. Pajobu, ya. Leyan terus si tengah pokoknya si kalau ibang begleh madu. Dah. Leyan ibang ni kalau kaglih tu lagi ke pegah ibang urung-urung tubi madu hanam tiro di kaili. Butuh-butuh iklih masjid. Ya. Nyo ti kalau ibang begleh madu. Gleh madu bukulah hanale, on hanale dembe urung-urung yang pajo pi hanale tiro. Ya. Itu kejadian, ya. Saya sendiri yang disuruh untuk ceramah di masjid itu, nanti ceramah Maulid. Lagi kepegang begleh madu, ya. Punuh orang masjid ketika pajobu, wate kaibang ka dengan tabosah. Ya. Contoh, ya. Ulama kita dulu, tengku-tengku di Aceh dulu, urung-urung awai ya. Gemeh bunyian, ya. Itu adalah wasilah. Orang Aceh itu khanduri, jangan main-main. Khanduri. Kalau khanduri saya sudah enggak mau pergi, nyanna tanda, khauri haja. Itu ada tanda itu. Kalau khauri haja le, nyan preh. Maka khanduri itu punya ini khusus, nilai khusus di sisi orang Aceh. Maka ketika dibawa khanduri dalam perayaan Maulid, itu adalah wasilah. Wasilah untuk apa? Untuk orang jak dengar ceramah, orang jak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kemudian di situ mencintai Nabi dengan berbagai macam cara, entahkah ulamanya yang diundang ke situ, dibacakan kisah sejarah hidup Nabi, dibacakan syair-syair cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada, ya, syair-syair cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang ketika dibacakan syair-syair itu, orang tahu itu adalah pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang tahu. Hari ini orang sudah tidak tahu lagi, makanya ketika dibaca tidak kenal lagi, ya. Hana depu baca karena hana depu le, hana sempurna oleh, ya. Nah, dulu itu adalah saat di mana orang rindu akan mengenal sosok Nabi melalui ceramah para ustaz, mungkin tengku-tengku, ya. Ketika itu kemudian meh khauri, gara-gara meh khauri yang tersogok orang supaya dengar ceramah, ya. Karena orang Aceh belehan dengan khauri, menyena khauri kuja, hana khauri hang kuja. Ya, karena khauri han dijak yang kau Aceh juga, ya. Khauri kana haija yang kau Aceh, ya. Maka gesogok dengan khaurinya. Lambat laun kemudian tinggal khauri, maksud ke hanale. Kendurinya tinggal, sedangkan yang itu sudah tidak ada lagi. Makanya kata man kibar mulai kedanya insyaallah uruhameh. Man na ceramah kalanya hana ceramah. Puci khauri mendak. Akhirnya kagadah ceramah, kagadah pelajaran, kagadah maksud tujuan, kagadah. Akhirnya pun cara mendang tinggal itu. Lambat laun. Akhirnya tinggal bu mentang, yang lain hana bertanya kalinya hana ceramah, yang penting bu mentang. Sebenarnya itu dulu ada dipakai untuk menyogok orang, bahasa kitanya dalam tanda kutip, ya. Menyogok supaya orang mau pergi, ayo belajar. Nah, itu maknanya. Akhirnya lambat laun tinggal khauri mentang yang je ke hanali. Maksud tidak tercapai. Makanya muncul fenomena me khauri belelehnya semua yang berjamaah betul. Karena hilang maksudnya, sudah enggak dijaga lagi bagaimana cara merayakan supaya benar. Ada tradisi khusus di Aceh seperti itu. Ingat, khauri urang Aceh banyak macam-macam. Urung dep khauri, urung mate khauri, dempe khauri, blang khauri, leh blang khauri, tron blang khauri, tu pokoknya khauri dempe. Ya, ukurai rumah pokoknya benar khauri, hana pe judul khauri, pokoknya khauri ton. Ya, ja ayo khauri punah khauri rumah khauri ton. Pokoknya benar khauri. Inilah kemudian dipakai oleh tengku-tengku ulama-ulama Aceh dulunya, pakai khaurinya, pakai urutnya kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak mereka tidak tahu lagi siapa Nabi, maka pada saat perayaan Maulid itu dipakailah itu untuk itu maksudnya. Maka saya merekomendasikan dalam kita merayakan Maulid, contoh begini. Dalam satu kampung kita ada berapa puluh rumah, ada misalkan 200 rumah. Ya. Kita akan bagikan. Kita selama Maulid katanya 100 hari Maulid, betul? 100 hari Maulid urang Aceh.
Tapi kampung tau cuma tiuro tak kayaknya mana? Kampung dia cuma tiuro tak kayaknya mana? Kucing tertahu kan? Tiuro tak kayak? Man cuma beda ni 3 ino, 3 ide. Maka ino dah pegat. Monya orang Aceh melaksanakan kenduri maulid 100 hari, lakukan 100 hari. Tertahu aku. Orang Aceh kau ni tertahu. Maulid tertahu. Yang pegah orang Aceh hana maulid tertahu bungai orang Aceh. Wow, ke tertahu yang mana? Gimana pegah tunggu? Setiap minggu di kampung tanya. Kita sudah buat untuk malam Jumatnya ya, tanya khauri 5 buah rumahnya, 10 buah rumahnya. Khauri urung bawa kenduri ke masjid. Kita sudah memprogramkan ya. Di masjid ini selama bulan Maulid khauri di malam Jumat tapi ada ustaz, ada tengku yang diundang untuk mengajarkan sirah Nabi, mengajar sampai tuntas. Jadi kanduri menan khaurinya, kanduri tiap malam Jumat dinan. Khauri tapi. Jadi kanduri Maulid setiap malam Jumat. Menyahan aja malam Jumat, subuh Jumat pergi masjid. Karena apa? Boleh khauri tapi dinan. Boleh anda pun. Ya. Tapi mana dia adalah untuk apa? Mengajar orang, dan karena ceramah Maulid khusus di sana setiap malam ajak orang dalam jamaah seperti ini. Sehingga yang makannya adalah orang solat, orang mendengarkan, maksud tercapai. Yang pada hubungan ni si orang-orang gejrah, orang-orang yang hawa khauri je, supaya orang-orang yang mudah hijab, yang jarang-jarang jauh masjid pegat maghrib isya. Kalau maghrib isya boleh juga, enggak, tidak perlu panjang-panjang dari maghrib sampai isya. Tapi bedanya kali ini khanduri terus di sini, khauri tapi. Now tungku yang ceramah yang lebih tentang sunnah Nabi, tentang sejarah hidup Nabi, je hana masalah ya. Sejarah hidup Nabi baca sama kitab sejarah hidup Nabi sampai tuntas. Khauri tapi sampai cak juga untuk mainan betul-betul Maulid nyan memang masjid khauri nan ya. Tapi boleh-boleh mendang tertoro khauri nan. Gilirkan baik bantiuro mandum kelehnya di menasah pina Maulid, kemudian masjid na Maulid urumuh yang biu jalo lam tabah kampung na lebah undangan tanya ho saja. Tapi menjadi gilir na pegat laginya tiap malam kemudian terus apa, atau setiap minggu sekali digilirkan terus takhauri kenan maksud tercapai. Silahkan lakukan. Pegat mula tertohro menduar tohro biji cipnya punya laginya. Kanduri untuk makna yang seperti itu. Cina pakat dengan orang kampung. Nyo khauri dan nyo tak gilir. Bak masjid contohnya, masjid kemukiman boleh juga misalkan ada berapa kampung. Kampungnya untuk bulan phone nyo kampungnya. Kampungnya bulan kedua kampungnya bulan ke khauri untuk bergilir mai kena masjid. Kanyo nak undangan khusus, tak undang ustaz tengku khusus kata jadualkan ini adalah ceramah khusus Maulid selama 100 hari ya. Kenduri daripadanya sudah kita jadwalkan semua. Silakan. Gebiar semarak, kenapa tidak? Jerah menyemeghrib dengan isya cik tu orang perlebu pada saatnya orang-orang yang tengah kerja hai pun alih khauri mula maghrib nya. Tapi dengar ile tabang dalam mana khauri ya kalau dengar ceramah ni dia dengan ceramah ni dia kan ya. Dengan ceramah le semayang berjamaah 2 kali, kemudian setelahnya 2 sama-sama paju khauri ya. Nah jamai-jamai baru undang-undang je cik. Ana masalah kampung lain menanjid atau tanya mu undang-undang kampung usah. Ana masalah undang kampung je. Untuk malamnya kampung je undang kena. Mojak kau ni modal bagaimana najak maghrib dengan isya uronyo. Malam Jumat najak. Mojak kampungnya. Gede dengan ceramah. Sabo kampung je. Karena kau ni modal haijak lah. Menye kau undang kau ni modal haijak nya mati kampungnya kan. Benar. Akhirnya kampungnya ya dengan ceramah Maulid hana trip tepu maghrib dengan isya sembahyang berjamaah merupa, kemudian ukhuwah silaturahmi juga terjalin di situ. Pak Jo gimana nampakan supaya kita kembalikan roh Maulid itu kembali kepada asalnya sebagaimana dibuat oleh Indatu gedanya orang Aceh ya. Menang-menang nunggu mungkin aja ulun tuan jawab ya, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat ya. Kayat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Luntu allaki maah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah yang
insyaallah tadi sudah kita mendengarkan ceramah Ustaz telah mengupas bagaimana perjalanan hidup Rasulullah, kemudian konsekuensi Allah. Pada intinya tadi sudah mengupas bagaimana kita beriman kepada beliau, kepada beliau, mengikuti sunnah beliau, kemudian ilmu yang beliau sampaikan kepada kita. Terima kasih kepada Ibu Uci dan pengurusnya, kepada BKM dan seluruh pengurusnya, kepada masyarakat, kebayi, kepada Ibu Wansyah, kemudian kepada Abu Pembina, Abu Misran yang hadir pada saat ini, Ustaz Abdul Rahman, kemudian juga teristimewa khusus kepada Ustaz Amri Fahmi yang selalu memenuhi undangan kami dalam